Dari penjelasan yang sudah disampaikan oleh Bapak Hasan terkait integritas, yang di studio apakah ada yang ingin memberikan pertanyaan kepada Pak Hasan? Ada. Silakan dulu. Oh. Ya, terima kasih podcast PA Pari Pelayanan sudah apa istilahnya ya, berkibar lah. Semoga sukses dan terima kasih. Kami akan satu pertanyaan pada narasumber Bapak Ketua Bank Agama Wonogiri terkait dengan integritas. Tadi disampaikan bahwa integritas dan kejujuran itu apa ya istilahnya itu tadi sama tapi tidak sama. Nah, barangkali bisa dijelaskan secara detailnya biar kita bisa memahami apa integritas, apa itu kejujuran. Kalau menurut saya memang harus perbedaan. Jadi kalau kejujuran itu barangkali tidak semuanya menyangkut ke integritas, tapi kalau integritas otomatis insya Allah semuanya benar. Nah, apakah sama dengan persepsi saya dengan narasumber? Barangkali demikian Bapak Ketua, sehingga kalau kejujuran orang maling ya jujur mungkin ya, jujur, saya jujur ya jujur dalam arti berbuat satu hal yang tidak baik, ya aku jujur. Nah, apakah itu juga masuk integritas? Kan tidak. Nah, barangkali udah narasumber bisa memberikan pencerahan tentang bagaimana itu integritas, bagaimana itu kejujuran. Terima kasih. Baik, selanjutnya ada lagi yang ingin bertanya? Assalamualaikum, selamat pagi Pak Ketua. Saya Ajeng dari petugas PTSP Pak. Ya, tadi di awal tuh kan Bapak menjelaskan bahwa kejujuran itu, integritas itu cerminan dari kejujuran ya. Nah ini rasanya berarti integritas itu sangat penting untuk ditanamkan di diri kita seperti itu. Nah, caranya bagaimana ya Pak untuk kita sebagai aparatur negara nih untuk bisa mengembangkan integritas itu, dan bagaimana pula untuk kita menjaga integritas itu agar kita ini mendapat kepercayaan di tengah masyarakat seperti itu Pak. Terima kasih Pak. Mohon sharingnya. Silakan Pak Ketua, langsung saja. Oke, terima kasih. Pertanyaan yang menarik. Yang pertama dari Pak Nur Ikhwan, yang kedua dari Mbak Ajeng. Yang pertama dari Pak Nur Ikhwan berkaitan dengan perbedaan antara integritas dan kejujuran. Iya, dua hal yang sangat berkaitan erat tapi sebenarnya beda. Iya, orang yang berintegritas pasti jujur. Ya, jadi orang yang berintegritas pasti jujur. Tapi apakah orang yang jujur selalu berintegritas? Belum tentu. Boleh jadi orang yang jujur tapi dalam kejujuran buta, ya, kejujuran yang babi buta, atau mungkin tadi Pak Rewan sampaikan, saya jujur korupsi kan, mamanya gitu, udah jujur. Dan tentu tidak berintegritas karena nilai-nilai itu tidak sesuai dengan nilai yang menjadi dasar dari nilai integritas itu ya. Itu gambaran. Tapi integritas dan kejujuran itu dua hal yang sangat berkaitan erat dan sangat penting. Tadi saya sampaikan bahkan di blueprint Mahkamah Agung itu ketika menjelaskan 8 nilai utama Mahkamah Agung itu semua diperinci satu persatu, ya, kemandirian sampai diperinci semuanya. Tapi untuk integritas dan kejujuran digabung jadi satu. Coba nanti ada waktu buka kembali blueprint Mahkamah Agung tahun 2010-2035 itu menggambarkan betapa eratnya hubungannya antara integritas dengan kejujuran. Yang kedua dari Mbak Ajeng berkaitan dengan kiat-kiat menjaga integritas di lingkungan kita, ya, terutama dengan tupoksi kita masing-masing. Yang pertama adalah selalu
pedomani kode etik. Kalau hakim ya pedomani kode etik hakim. Kalau panitra sekretaris ya pedomani kode etik panitra sekretaris. Para pegawai pedomani kode etik ASN. Kemudian yang berikutnya selalu taat pada aturan. Ada aturan apa? Pedomani. Ada aturan baru, dibaca, dipahami, pedomani. Begitu seterusnya. Agar kita ketika melangkah, melaksanakan tugas kita, senantiasa terjaga integritas kita. Berikutnya, selalu memupuk diri untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Sang Pencipta. Karena tadi saya sampaikan, ketika kita mengucapkan 8 nilai Mahkamah Agung, telunjuk kita menunjuk ke langit, menandakan, menyimpulkan bahwa integritas tertinggi adalah hubungan kita dengan Allah Sang Khalik, Sang Pencipta yang kita sembah. Terlepas dari itu, Bapak Ibu yang ada di studio dan para pemirsa dimanapun Anda berada, tadi menarik yang disampaikan Mbak Ina ketika di awal, ya, ketika mengantarkan diskusi kita, ya. Integritas itu harga mati, ya, ya. Integritas itu harga mati, ya, yang tidak dapat diinterupsi. Ini sebenarnya kata-kata mutiara dari Ketua Mahkamah Agung kita, ya, Bapak Muhammad Syarifuddin, ya. Dalam rangka menjaga integritas itu, ya, kalau lingkup internal pengadilan kita, yang pertama adalah kita diminta untuk senantiasa melakukan pengawasan tanpa terkecuali, memonitoring etika dan tingkah laku hakim dan aparat peradilan. Kalau ada indikasi-indikasi penyimpangan, ya, harus segera ditindaklanjuti. Yang berikutnya adalah ada imbauan dari Ketua MA berkaitan dengan kiat tadi saya tanyakan Mbak Ajeng, bahwa kita diminta untuk saling mengingatkan, ya, sesama aparatur peradilan untuk tidak mencederai visi dan misi Mahkamah Agung. Ini merupakan tindakan preventif, ya. Kita mencegah agar tidak ada aparatur peradilan di tempat kita yang melakukan tindakan yang menyimpang. Yang berikutnya, dalam rangka tips untuk menjaga integritas di lingkungan kita masing-masing adalah kita selalu berupaya meningkatkan pelayanan publik, ya. Bentuknya apa? Berinovasi dalam pelayanan agar masyarakat semakin mudah mendapat akses keadilan. Kita juga aktif di MPP, ya, Mall Pelayanan Publik. Kita berinovasi melalui beberapa aplikasi yang itu bisa mempermudah akses keadilan kepada masyarakat. Itu bagian-bagian kiat kita, terus kita kembangkan Mbak Ina ke depan agar itu sebagai upaya kita, ikhtiar kita untuk menjaga integritas di pengadilan agama Wonogiri. Sekarang begitu Mbak Ina. Wah, sangat menarik, ya. Jadi itu tadi adalah kiat-kiat dalam menjaga integritas, terkhususnya untuk kita sebagai pelayan publik. Jadi dari perbincangan ini dapat kita tarik benang merahnya, bahwa integritas itu sudah menjadi kebutuhan bagi aparatur pengadilan. Mau tidak mau, suka tidak suka, integritas harus selalu kita jaga, karena itulah yang akan menentukan masa depan dari dunia peradilan kita. Terima kasih Bapak Hasan telah menyempatkan waktunya untuk hadir di podcast perdana Pengadilan Agama Wonogiri ini. Terima kasih atas pencerahannya, penjelasannya untuk kita semua.
Semoga apa yang kita bahas hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih kepada Terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan Sobat Pari yang sudah hadir di studio maupun di channel YouTube Pengadilan Agama Wonogiri. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan tema dan narasumber yang tidak kalah seru dan menarik. Saya Sakinah undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.